penumpang dari KRL atau komuter lain ini masih terus dipastikan jika tidak ada lagi yang tersisa. Meski demikian, penumpang dari gerbong yang di bagian depan ini sudah seluruhnya dievakuasi. Hanya saja pihak Kereta Api Indonesia ini terus berulang kali memastikan tidak ada korban yang tertinggal di gerbong kereta. Dan kembali kami informasikan dari insiden ini ada 4 korban meninggal dunia dan 38 korban terluka dari penumpang kereta rel listrik atau KRL komuter lain. Pemirsa, tadi sudah juga hadir ada Kapolda Metro Jaya, kemudian ada Wakil DPR RI yang sudah langsung meninjau kejadian dan memastikan evakuasi berlangsung lancar. Tim paramedis dan tim pemadam kebakaran juga disiagakan di luar stasiun, di mana korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Rekan-rekan kami jurnalis iNews tadi sudah berada di RSUD Kota Bekasi. Dan memang selain korban yang terluka parah juga ada korban yang mengalami trauma, baik itu secara mental maupun di beberapa bagian tubuh. Trauma di beberapa bagian tubuh ini mereka rasakan akibat adanya benturan yang keras dari kereta Argo Bromo Anggrek 4 yang menyeruduk dari bagian belakang KRL. Mereka yang tidak mengalami luka parah tadi berada di depan IGD RSUD Kota Bekasi. Dan untuk penanganan terbaik atau tercepat, dokter jaga IGD telah melakukan pemeriksaan langsung di depan IGD. Di sebelah kanan layar Anda adalah gambar terkini, visual terkini dari stasiun Bekasi Timur. Sejumlah tugas masih terus mondar-mandir untuk melakukan evakuasi ataupun memastikan tidak ada lagi pelanggan atau korban yang berada di dalam gerbong KRL. Untuk menggambarkan kepada Anda pemirsa bagaimana ringseknya rangkaian kereta, bahwa lokomotif atau bagian kepala kereta Argo Bromo Anggrek 4 ini masuk ke setengah gerbong KRL. Sehingga menyebabkan sejumlah penumpang terjepit dan mengalami luka parah. Bahkan 4 diantaranya meninggal dunia. Dan kita berdoa agar tidak ada lagi korban jiwa dari insiden ini dan proses evakuasi dapat berlangsung dengan lancar. Standby. Halo, Korles. Gambar itu bisa dipakai nggak? Apa? Halo. Gambarku bisa dipakai nggak nih? Gambar apa tuh? Halo. Terima kasih. Kita akan terus memantau dan memperbarui informasi kepada Anda pemirsa terkait insiden ini. Dan memang dari informasi rekan-rekan kami masih banyak anggota keluarga dan kerabat yang masih mencari kepastian. Dua aja ya.
Dan pemirsa, anggota keluarga dan kerabat di Stasiun Bekasi Timur juga memang masih begitu ramai oleh keluarga dan kerabat yang mencari informasi, pemirsa. Dan bagi Anda, keluarga ataupun kerabat yang merasa memiliki anggota keluarga atau kerabat yang menjadi korban, Anda bisa menghubungi hotline Kereta Api Indonesia atau KAI untuk mendapatkan data-data dan informasi terkait rumah sakit mana saja ataupun data-data korban atau data penumpang yang bisa Anda cari tahu. Untuk nomor hotline KAI sudah tertera di layar kaca kami, ataupun Anda bisa menghubungi call center di 121. Kita akan mencari tahu informasi terkini bagaimana evakuasi berlangsung hingga saat ini. Ada rekan kami jurnalis iNews Dilami Aulia di sana. Dilami, seperti apa proses evakuasi berlangsung saat ini? Ya, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Proses evakuasi dari imbas kereta yang tabrakan begitu, kereta api jarak jauh dan juga KRL di Stasiun Bekasi Timur ini masih dalam proses, di mana para petugas medis dan juga keamanan dan petugas dari PT KAI ini sedang melakukan evakuasi dengan tentu prioritas utama adalah para penumpang. Karena kalau kita melihat dari video yang beredar di media sosial, ini berkaitan dengan kereta api jarak jauh yang bertabrakan dengan KRL komuter lain, dan bagian yang paling ringsek atau paling parah ini adalah bagian KRL di gerbong wanita, sehingga dari para petugas yang kami dapatkan informasi di sini bahwa sedang melakukan pemotongan terkait dengan gerbong yang ringsek untuk mempermudah proses evakuasi. Kemudian di sini tadi juga kami melihat sejumlah wakil rakyat, ada wakil DPR Sufmi Dasko yang juga memantau terkait dengan proses evakuasi yang ada di Stasiun Bekasi Timur ini. Kemudian melihat juga ya bagaimana kondisi di sini. Ini sudah banyak sekali, mungkin ada puluhan ambulan yang disediakan untuk nantinya mengangkut dari para penumpang yang terluka. Namun untuk jumlahnya Bayu dan juga pemirsa belum dapat kami konfirmasi ada berapakah yang terluka, karena ini juga kami masih menunggu dari pihak konfirmasi kereta api, karena sekali lagi proses dari evakuasi dengan prioritas penumpang ini masih terus diberlakukan. Tapi yang pasti yang kami dapat sampaikan juga Bayu dan juga pemirsa bahwa untuk perjalanan kereta api jarak jauh ataupun KRL untuk saat ini memang dihentikan dikarenakan daripada proses evakuasi ini masih terus diberlangsungkan. Nah, untuk kronologinya seperti apa sih Bayu? Nah, ini hanya saya rangkum begitu ya dari kronologi yang saya baca di sosial media, karena dari pihak kereta api ini juga belum ada konfirmasi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kronologi yang beredar di sosial media ini berkaitan dengan ada taksi hijau yang memang sempat berhenti atau mogok di tengah rel kereta api, yang dimana taksi hijau ini ditabrak oleh kereta api jarak jauh karena jaraknya sangat dekat, tidak ada imbauan begitu ya untuk melakukan pengereman mendadak, sehingga kereta api jarak jauh ini menabrak taksi hijau, kemudian juga dilanjutkan dengan menabrak KRL komuter lain, sehingga imbas dari tabrakan ini menyebabkan gerbong KRL komuter lain terutama di gerbong wanita ini ringsek. Nah, kalau misalnya dari video yang beredar di sosial media ini tentu terjadi kepanikan daripada penumpang atau masyarakat yang kemudian teriak ya, dan juga ada kalau kami melihat ya terjebak di dalam KRL komuter lain, sehingga inilah yang memang perlu dievakuasi. Tadi juga dari petugas medis ini juga terus hilir mudik, dari pihak kepolisian ini juga terus menjaga keamanan
keamanan agar kami pihak awak media atau yang tidak berkepentingan ini tidak boleh masuk ke area steril karena ini masih dalam proses steril ya. Kita tunggu saja proses dari evakuasi yang diharapkan segera rampung. Dan satu lagi Bayu dan juga pemirsa, apabila tentu berkendara di malam hari tentu selalu mengecek kondisi kendaraan karena hal ini bisa saja terjadi atau kembali terulang. Selalu memastikan bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan prima sehingga tidak ada kendaraan yang berhenti di tengah rel kereta api yang tentu ini sangat merugikan ya, bukan hanya dari pihak PT KAI tapi juga dari masyarakat, terutama masyarakat yang memang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Cikarang ataupun Bekasi ini tentu terhenti. Dan kalau kita lihat juga ya tadi banyak sekali masyarakat yang kelimpungan atau kebingungan karena tidak mendapatkan akses transportasi untuk pulang. Kemudian kami juga tadi sempat berjalan sekitar 5 meter dari pintu depan stasiun Bekasi Timur dikarenakan memang aksesnya sudah ditutup, dipenuhi oleh mobil ambulan yang siap untuk mengevakuasi daripada masyarakat ini. Tentu nanti kita akan update Bayu dan juga pemirsa progresnya seperti apa karena ini juga masih dalam pengerjaan dan juga dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari KAI, dari pihak keamanan, namun juga dari para pejabat yang memang memantau secara langsung agar proses dari evakuasi ini segera rampung. Bayu.